Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi Laragonnya. Kita akan menjalankan apa nya. Kemudian kita akan buka localhostnya. Oke, localhostnya sudah jalan ya. Kita buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke directory latihan kita, PHP tutorial. Kemudian kita akan masuk ke 06 terkait dengan array. Kita masih belajar terkait dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh array. Kita akan buka Code Insider atau Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman buka lagi ya. Oke, kita buka lagi mengenai pengenalannya di sini. Materi kita kali ini terkait dengan masih array function. Kita sudah masuk ke part 4. Part 4 kita akan belajar terkait dengan array merge. Nah, array merge di PHP adalah fungsi bawaan yang digunakan untuk menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih array menjadi satu yang baru. Pintar dasarnya seperti ini, ada array merge, kemudian di dalamnya ada sebuah parameter ya, bisa 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Nanti dia akan mereturnkan sebuah array. Contohnya ada seperti ini, kita memiliki array 1 dan array 2. Kedua-duanya merupakan array yang kombinasi ya. Kemudian kita gabungkan dengan menggunakan array merge. Nanti ketika kita cetak maka dia akan menjadi sebuah gabungan ya. Oke, sambil kita pelajari, sambil kita praktek ya. Kita akan buat fungsi-fungsi array part 4.php. Nah, kita akan buat part 4-nya ya. Nah, ini oke, ini sudah terbuka ya part 4-nya. Kita akan buka tag ini PHP, tanda tanya kurang, datanya PHP. Oke, supaya ini bisa mudah nanti kalian mencetaknya, kita buat dulu sebuah function untuk mencetaknya. Kita buat function namanya cetak. Di sini akan mereturnkan array. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah pre dan kita akan tambahkan di sini br ya, supaya nanti kita sudah mendapatkan break lainnya. Oke, ini untuk dasar nanti yang bisa kita gunakan terus ya. Yang pertama kita akan buat contoh yang sederhana ya. Kita akan buat array 1. Misalkan ini kita buat dari fungsi array. Kita buat pertama color. Color ini value-nya misalkan red ya. Kemudian kita buat satu lagi. Misalkan 2, 4. Ini isinya kombinasi ya ceritanya. Jadi kita memiliki ini panjang sekali ini. Sebuah kombinasi ya. Tutup titik koma seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat array 2. Array 2. Nah, array 2 ini akan kita buat juga, ini kombinasi juga ya. Kita buat dari fungsi array, kita buat misalkan ini string A, arraynya beda-beda ya. Kemudian ini string B. Kemudian kita lagi di sini punya color. Ini value-nya green misalkan ya. Green. Kemudian kita juga punya bentuk isinya itu square, dan kita kasih satu lagi di sini 4 ya. Oke, nah sekarang kita akan lakukan, kita akan buat variabel result kita gunakan array merge array 1 dan array 2. Nah, setelah itu kita akan cetak, kita save. Nah, sekarang kita akan buka localhostnya PHP tutorial, kita masuk ke folder array. Nah, kita part 4 ya. Nah, lihat di sini ada 4, di sini juga ada 4, ada shape, tapi colornya hanya satu ya, green.
Tadi sebenarnya kita memiliki colornya ada ini ya, ini ada green, di sini ada red. Nah, kalau kita menggunakan penggabungan, kalau misalkan key-nya sama, dia akan mengambil yang terakhir ya. Jadi ketika kita menemukan ini adalah sebuah key color, maka di sini diabaikan ya untuk value-nya, maka dia dianggapnya ini yang di-replace dengan yang terakhir. Tapi kalau 4 ini, walaupun di sini sama-sama 4, tapi sebenarnya ini key-nya berbeda. Sehingga di sini kita mendapatkan di sini 4, di sini juga 4 ada ya. Ya, itu contoh sederhananya seperti itu untuk awal-awal ya. Nah, kemudian kita akan coba untuk menggabungkan dengan key-nya adalah sebuah string. Nah, hubungan dengan key string. Nah, contohnya, misalkan ini ada before, kita menggunakan array siku ya, kombinasi. Misalkan di sini ada PHP, ini value-nya kita kasih 5. Kemudian ini ada JavaScript. Ini kita kasih value-nya adalah 4. Kemudian kita akan kasih lagi HTML. Ini value-nya 3. Kemudian CSS kita kasih value-nya 2 ya. Oke, ini kita akan tutup dengan titik koma. Kemudian kita buat lagi after. After ini kita kasih lagi di sini sama ya, PHP juga. Value-nya misalkan ini kita kasih 2 ya. Sama ini ketika menemukan ada yang sama dia akan mereplace juga ya. Kemudian JavaScript kita kasih 3. Kemudian di sini saya mau buat MySQL. Kita kasih value-nya 4 seperti ini ya. Nah, saya memiliki 2 buah array, kemudian kita akan gabungkan. Misalkan di sini skill sama dengan kita menggunakan array merge. Nah, before, after. Nah, setelah itu kita skillnya cetak. Kita save, harusnya ini PHP mengambil yang terakhir ya, kemudian JavaScript juga mengambil yang terakhir. Kita refresh, lihat, nah PHP-nya dapatnya 2, kemudian JavaScript-nya juga 3 ya, yang diambil yang terakhir. Kalau MySQL karena tidak ada, dia menjadi menambahkan ya. Nah, itu penggabungan seperti itu ya, dia akan melihat key-nya. Kalau key-nya sama, dia akan mereplace. Kalau key-nya beda, dia akan menambahkan. Oke, itu contohnya. Kemudian kita juga tambah ke materi selanjutnya terkait dengan spread operator. Spread operator ini masih mirip-mirip dengan array merge ya. Spread operator adalah fitur baru yang diperkenalkan di PHP 7.4. Ini spread operator ini mirip dengan operator yang ada di JavaScript juga ya. Ada spread operator dan simbolnya sama juga, yaitu titik 3. Ini digunakan untuk menggabungkan ya. Spread operator menyebar anggota dari sebuah array dan berarti kita meletakkan 3 titik ini di awal sebuah array. Maka nilai-nilai dalam array akan tersebar di tempat. Spread operator dapat digunakan untuk menggabungkan, ini yang sering digunakan nih, yaitu untuk menggabungkan beberapa array menjadi satu array, dan ini lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan fungsi di atas ya. Nah, ini perintah dasarnya seperti ini. Misalkan kita memiliki array event, kemudian ganjil genap ya, kemudian kita gabungkan dan kita cetak. Ini kita akan langsung coba juga ya. Kita akan masuk ke sini. Kita akan tambahkan di sini judul spread operator. Nah, kita misalkan tadi ya memiliki ini event. Event ini kita akan buat array-nya 2, 4, 6 ya, bilangan genap. Kita akan buat 3 aja seperti ini. Kemudian ODD ini 1, 3, 5. Kemudian kita akan buat variabel all. Kita akan gunakan titik 3 ya. Kita buat tinggal seperti ini. Nah, bisa tuh ya, tinggal cetak. Kita save. Ini kalau misalkan kita buka hasilnya ini ya. 2, 4, 6, 1, 3, 5. Nah, dia gabung
penggabungan. Sama ya, mirip dengan yang awal tadi. Oke, kita juga bisa dengan menggunakan fungsi ya. Kita akan coba buat sebuah fungsi untuk mengimplementasikannya ya. Misalkan kita buat sebuah function untuk random number, get random random number. Kita buat sebuah fungsi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah perulangan for $i, variabel i sama dengan 0. Kemudian kita akan gunakan $i kurang dari 5 dan $i kita plus ya. Oke, ini kita akan ambil rad atau random number dari 1 sampai dengan 100 ya. Jadi ketika kita refresh nanti berubah-berubah untuk angkanya ya. Nah, di sini kita gunakan random number. Nah, kalau sudah kita bisa panggil ke sini random number, kita gunakan ini ya. Nah, titik 3 random number, kemudian kita tutup dengan sikunya seperti ini. Nah, di sini kita bisa cetak random number. Kita save, kita buka. Nah, ini ya. Kalau kita refresh, dia berubah angkanya. Kita refresh, dia random terus. Kita refresh, berubah-berubah angkanya. Karena kita menggunakan fungsi untuk random number. Kita juga bisa menggunakan generator function. Kita banyak mengimplementasikan function ya, karena function ini paling sering akan digunakan ke depan ya. Nah, kita akan generator function. Generator function, misalkan saya buat sebuah function. Nah, di sini kita akan event number. Oke, kita akan buat kurung seperti ini. Kita akan buat dengan menggunakan for $i sama dengan 2. Kemudian $i ini kita ambil kurang dari 10. Kemudian $i kita akan plus sama dengan 2. Oke. Kita tinggal seperti ini, yield i. Kemudian kita akan buat di sini sebuah generator ya. Generatornya kita akan ambil dari event dengan titik 3 dan kita akan tutup. Oke. Setelah itu kita tinggal cetak. Ini juga sama ya, kita menggunakan function untuk mengenerate. Tuh, ini kalau ini tidak berubah-berubah ya, karena kita sudah patok penambahannya ini ya, dari 2, 4, 6 sampai 10, 8, berarti sampai 8 udah berhenti. Oke, itu ya, kita menggunakan fungsi untuk spread operator. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi lainnya. Nah, kita akan coba gunakan fungsi juga. Kita akan gunakan fungsi untuk format ya. Misalkan kita buat sebuah function format name. Kita akan membuat format nama. Di sini kita akan buat string ya. String kita buat first. Kemudian kita buat lagi string, kita buat middle, kemudian kita buat string lagi, ini last. Oke, kita akan returnkan ini sebuah string juga, lalu kita tinggal buat kurung seperti ini. Kita akan returnkan ini ya, kita akan returnkan first, middle sama last. Kita akan buat dengan pengecekan ya, jika
Karena middle ini tidak selalu ada ya. Middle ada, maka kita akan ambil ini. Kalau tidak ada, nah kita akan hilangkan middle-nya. Kita tinggal first sama last. Nah, seperti ini ya. Kita save. Oke. Nah, di sini kita tinggal buat sebuah array ya. Misalkan names. Names ini misalkan kita buat untuk first-nya. Ini misalkan pojok. Kemudian middle-nya V misalkan ya. Pojok V kode misalkan ya. Kemudian last kita akan isi dengan kode. Oke. Jadi kita bikin pojok kode di sini ya. Oke, di sini kita tinggal dolar nama sama dengan format name, tinggal ambil names-nya. Kita tinggal cetak. Kita save. Oke, kita tinggal refresh. Nah, kita dapat ya pojok V kode dari sini. Nah, dari penggabungan ini. Oke, itu kita dengan menggunakan function ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan list. Nah, ini juga bagian dari array ya yang sering digunakan. List adalah sebuah konstruksi bahasa yang digunakan untuk menetapkan sejumlah variabel. Seolah-olah mereka adalah sebuah array atau list, bukan sebuah fungsi ya, tetapi sebuah konstruksi sintaksis. List hanya dapat bekerja pada array numerik dan mengasumsikan indeks numerik dimulai dari 0. Nah, contohnya seperti ini. Kita memiliki array kopi, coklat, kafein, kemudian kita masukkan ke dalam variabel secara langsung. Nah, kemudian ini juga nanti berhubungan dengan destructuring array ya. Nah, ini juga berhubungan. Kita coba dulu untuk list. Saya kasih judul dulu list. Nah, misalkan saya memiliki variabel info untuk makanan ya. Nah, info ini kita gunakan fungsi array, misalkan kopi. Nah, kemudian coklat. Kok di luar? Ini tutupnya di sini ya. Ini tutupnya di sini. Kita buat di sini kafein. Ini 3 aja seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa memasukkan ke dalam list. Nah, tadi kan seperti ini list. Misalkan di sini kita buat minuman, variabelnya warna. Terus ini kita buat zatnya ada apa di dalamnya. Nah, ini kita ambil dari dolar info yang tadi kita jadi ini nanti akan masuk nih kopi ke minuman, coklat ke warna, dan kafein ke zat. Nah, dari sini kita bisa cetak echo misalkan saya mau buat string minuman warna zat. Nah, minuman berwarna dan zat buatnya spesial. Misalkan kita save. Nah, kita coba refresh ya. Kopi berwarna coklat dan kafein membuatnya spesial. Oke, inilah kita berhasil mengambil dari array, kemudian kita masukkan ke dalam variabel menggunakan list, kemudian kita mencetaknya menjadi sebuah string. Oke, kemudian kita juga misalkan mau menggabungkan lagi, kita buat list. Di sini kita ambil dolar minuman. Kemudian kita buat kosong dan di sini kita buat dolar zat. Nah, seperti ini.
Kemudian kita akan ambil dari dolar info seperti ini. Nah, kita akan cetak lagi di sini minuman berwarna. Ini warnanya akan kita minuman mengandung zat minuman mengandung zat sampai sini aja ya. Jadi kita tidak mengambil untuk warnanya ya sini. Jadi kita hanya mengambil dua variabel. Kita refresh dah ke kanan ya. Kita tambahkan di sini BR echo. Kita tambahkan sebuah BR. Kita refresh. Nah, kopi mengandung kafein. Nah, jadi kita tidak menggunakan variabel yang lainnya. Kita juga bisa menghilangkan hanya mengambil satu, misalkan kita buat di sini list, kemudian kita buat 2 koma, artinya 2 diabaikan ya. Kemudian kita hanya mengambil zat dari dolar info. Dari sini ya. Jadi kita hanya mengambil zatnya. Echo, TBR, echo, misalkan saya butuh zat. Nah, seperti ini ya. Kita save. Ini kalau misalkan kita refresh, saya butuh zat. Zatnya ini tidak dapat ya. Nah, ini hanya bisa menggunakan petik 2. Kalau misalkan petik 1 dianggapnya dia sebuah string bukan variabel ya. Nah, sekarang baru kita dapat ya. Butuhkan kafein. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dia hanya sebuah string bukan sebuah array? Nah, ini akan menghasilkan 0 ya. Misalkan kita buat list di sini bar misalkan ya. Kemudian kita masukkan sebuah string di sini ABCD seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita cetak bar, maka ini hasilnya harusnya 0 ya. Kita refresh. Nah, tidak ditemukan ya. Artinya dia tidak ada variabelnya, barnya ini. Tadi kalau misalkan kita pakainya pardam, jangan pakai echo ya. Kita gunakan pardam bar. Kita refresh, lihat kita mendapatkan 0 ya. Itu ya, jadi kita tidak bisa seperti ini hanya sebuah string kemudian dimasukkan ke dalam list, gak bisa. Harus dari array awalnya ya. Oke, itu contohnya. Nah, kita juga bisa membuat list bersarang untuk menempatkan variabel. Nah, misalkan kita buat ya sebuah elemen variabel, elemen ini kita akan buat misalkan di sini ada body, kemudian di sini ada di dalamnya ada lagi misalkan ada white, kemudian dalamnya ada lagi blue seperti ini ya. Jadi kita ada array dalam array, kemudian kita mau masukkan dalam list, kita tinggal buat di sini list, kemudian kita akan masukkan di sini elemen. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan list. Nah, di dalamnya misalkan variabelnya kita akan buat bg color, kemudian yang ini dollar color. Ini akan kita ambil dari elemen. Ini jangan pakai s, ini elemen sebagai variabel ya. Oke, di sini kita bisa melakukan saya mau BR dulu ya supaya nanti dia ke bawah. Nah, kita akan gunakan vardam elemen, kemudian kita akan ambil juga bg color dan color.
kita save. Nah, ini kita mengambil dari arraynya yang, nah kita dapat ya body, white, dan blue. Nah kita juga berhasil ya. Ini kalau misalkan kita memiliki array di dalam array, contohnya seperti ini. Nah kita juga bisa menggunakan untuk array asosiatif. Misalkan kita memiliki sebuah variabel person. Nah person ini adalah sebuah array. Misalkan di sini ada first name, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya, pojok. Kemudian kita buat class name kode. Kemudian kita buat di sini age 20 seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan list. Nah, udah kalau misalkan seperti ini kita tinggal membuat first name. Kita akan ambil nanti ini isinya adalah variabel first name. Oke, kita akan ambil last name jadi variabel last name, age nanti jadi variabel age. Ini kita harus ambil dari person. Nah, seperti ini ya. Kita mau BR lagi. Nah, ini kita menggunakan var dam lagi. Kita save. Kita lihat. Nah, pojok kode yang terjadi juga sudah berhasil ya. Kita mendapatkannya. Nah, oke, kemudian kita juga bisa melakukan destructuring. Nah, ini masuk ke materi ya. Selanjutnya ya, terkait dengan array destructuring. Array destructuring adalah sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk menetapkan elemen-elemen dari sebuah array ke dalam beberapa variabel sekaligus. Fitur ini diperkenalkan di PHP 7.1 dan dapat digunakan dengan sintak list. Nah, ini sudah tadi kita praktekkan ya. Nah, ini terkait dengan beberapa contoh yang semisal ya. Kita akan coba ya contoh lainnya terkait dengan array destructuring. Destructuring tadi sudah tersinggung sebenarnya, sudah kita coba ya. Nah, kita akan coba gunakan list. Misalkan kita buat variabel A, kemudian variabel B, dan variabel C. Nah, dari list ini kita bisa memasukkan 1, 2, 3 misalkan. Tadi kan seperti ini ya. Nah, mirip. Jadi kalau misalkan kita cetak, kita akan buat BR dulu, kemudian kita akan dump seperti ini. Jadi kalau misalkan kita refresh, ini dapat ya sama dengan yang tadi. Ini untuk memecah ke dalam beberapa variabel destructuring. Ataupun kita bisa langsung menggunakan array seperti ini juga bisa ya. ABC. Nah, seperti ini. Kita tinggal cetak lagi Verdam. Ini juga hasilnya sama ya. Ini kalau misalkan kita refresh hasilnya sama. Nah, kalau ini menggunakan list, kalau ini array ke dalam array. Array itu array ya. Bisa seperti itu juga. Nah, kita juga bisa mengambil dari sebuah fungsi yang dimiliki oleh PHP. Misalkan kita buat sebuah list, di sini ada skema. Kemudian skema ini kita akan ambil dan kita akan isi ke skema. Kemudian di sini kita akan ambil host. Kemudian kita akan ambil path. Portnya kita tidak pasang dulu ya. Nantilah kalau misalkan teman-teman mau coba, nanti tinggal tambahkan port ya. Kita akan path aja. Nah, kita akan ambil seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan sama dengan, kita akan menggunakan fungsi parse URL. Nah, kita akan masukkan di sini URL-nya. Misalkan kita akan ambil https://www.php mana php.com slash. Nah, seperti ini aja ya. Kita buat pendek. Kita tutup dengan titik koma.
kita mau echo br. Nah, kita vardam lagi host. Kita buat biar lebih mudah kita gunakan free ya, echo, supaya kebacanya lebih mudah. Kita tutup di sini, kita akan save. Nah, ini juga ada structuring ya, tuh lihat, null, kemudian ini ada php, kemudian ini null ini karena namanya kita schema, ini schema ya, kita karena namanya salah makanya ini null, tidak terdefinisi. Nah, kalau sekarang terdefinisi ya, https. Nah, ini untuk scheme-nya. Nah, ini ada scheme, kemudian ada host, kemudian ada path. Kita sudah mendapatkannya ya. Oke, ini juga kita bisa lakukan untuk seperti tadi nama ya. Nah, misalkan kita buat sebuah array, nah, seperti ini. Kita akan buat dari directory ya, dir name. Dir name ini tentu saja kita akan ambil menjadi sebuah variabel dir name. Nah, kemudian kita akan tambahkan base name, nanti akan berubah jadi base name. Ini akan kita ambil dari path info. Kita akan ambil dari path info, misalkan path infonya kita gunakan c:2/ misalkan temp readme.txt. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita tinggal buat br. Nah, kita akan cetak ini, kita akan save ya. Oke, kita sekarang refresh lagi, lihat kita dapatnya temp, kemudian base name-nya readme.txt. Ini juga kita bisa mendestructuring sebuah elemen menjadi beberapa variabel. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi kali ini kita sudah mempelajari beberapa fungsi yang dimiliki oleh array ya. Pertama, kita sudah mempelajari terkait dengan merge ya. Kemudian kita sudah mempelajari terkait dengan spread operator, kemudian kita mempelajari list, dan kita juga sudah mempelajari terkait dengan array destructuring. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.